Terus gue buka sesi pertanyaan. Selalu aja ada sebuah pola pertanyaan yang muncul, yaitu pertanyaan kayak gini, Kak, aku normal nggak sih kalau kayak gini? Contohnya tuh mulai dari yang simpel kayak, Kak, normal nggak sih kalau aku tuh kalau malamnya sering ngerasain kayak gini gitu? Which versi gue biasanya adalah, aduh, anak ini tuh kayaknya harus konsultasi aja deh, bukan aja di sini. Sampai modelan, Kak, kalau sebelum tidur aku sering lupa cuci kaki, masalah nggak ya? Which versi gue biasanya adalah, what? Hah? Gimana? Percaya deh, pertanyaan kayak gitu, itu tuh sering banget ditanya ke gue. Dan well, buat menjawab semua pertanyaan itu sekaligus, gue bikin jadi video aja jawabannya ya. Jadi besok-besok, kalau lo mau nanya 1% atau ke siapapun gitu ya, mengenai sebuah hal yang kayaknya unik gitu di hidup lo, terus lo penasaran, lo normal gak sih? Lo tonton aja video ini ya. Atau kalau ada temen lo nanya gitu ya, udah kasih aja video ini, oke? Oke dong. Sebetulnya setiap orang itu tuh punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di kepalanya. Tentu saja pertanyaan tiap orang tuh beda-beda gitu ya, jumlahnya juga beda-beda, dan kecemasan terhadap pertanyaannya itu beda-beda. Kenapa begitu? Ya sesederhana bahwa manusia tuh emang punya kebutuhan untuk bisa relate sama manusia lain. Dan kalau kita nih punya suatu hal yang ternyata berbeda sama orang lain, rasanya takut aja gitu kan, bahwa kita ternyata nggak bisa relate sama manusia lain. Dan artinya kalau kita nggak bisa relate sama manusia lain juga nggak bisa relate sama kita. Kayak nggak nyaman aja kan, mikir bahwa orang tuh nggak bisa ngertiin kita gitu. Oke, sebelum gue masuk lebih dalam ke materinya, kita bahas dulu dari awal ya. Jadi gini, coba kalian yang nonton video ini, bayangin dulu deh, pertanyaan apa sih yang sebetulnya pengen kalian tanyakan soal apa yang kalian alami itu normal atau enggak? It's okay, jujur aja, seaneh apapun boleh, cuma dipikirin aja kok, nggak perlu ditulis di komen. Boleh kayak yang tadi udah gue sebutin ya, atau bahkan pertanyaan yang kayak, Kak, normal nggak sih kalau aku tuh makan Indomie tuh nggak diaduk gitu? Atau, Kak, normal nggak sih kalau aku tuh seneng nonton ular rekaman webinar aku sendiri? Oh wait, itu sih gue. Oke, pikirin sebanyak mungkin ya. Gue kasih waktu 15 detik, pikirin mulai dari sekarang. Udah? Kebayang? Oke, sekarang coba gue tanya, susah nggak buat kalian bikin daftar pertanyaan kayak gitu? Nah, kalau kalian ngeklik video ini, terus memperhatikan dengan sesama ya, tebakan gue sih, kalian tuh adalah orang-orang yang ngerasa ngedaftar pertanyaan kayak gitu tuh gampang. Iya nggak sih? Kalau iya, gue minta tolong banget tuh like video ini sekarang. Khusus buat video ini ya, hal ini penting. Dan nanti gue bakal jelasin di akhir video, tapi kalau lo ngerasa seperti itu, pause bentar videonya terus like, oke? Gini, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan kayak gini, biasanya kalian tuh belum pernah menanyakan pertanyaan tersebut ke teman-teman kalian. Makanya, nanyanya di tempat yang kalian rasa nggak akan diketahui sama teman kalian. Ya kan? Mungkin di komen itu 1%, atau di sesi diskusi webinar 1%, atau di chat grup peserta webinar 1%, di mana kalian bisa berdiskusi langsung mengenai materi webinar 1% bersama dengan peserta lain dan mentor 1%. Wait, gue malah promosi. Sorry guys, belum waktunya. Atau yang mungkin di akun-akun manifest gitu lah di Twitter. Kenapa? Ya karena tadi kan, kalian takut bahwa ternyata jawaban yang kalian terima adalah ternyata kalian nggak normal, nggak umum gitu kan. Dan teman kalian yang kalian tanyain itu jadi mandang kalian aneh aja gitu. Terus yang ada malah jadi digosipin. Kan nggak enak aja gitu digosipin karena dianggap aneh ya. Meskipun sebetulnya simple ya, kayak mungkin sesederhana kalian tuh cuma kalau makan Indomie nggak diaduk gitu. Tetap aja kan kalau digosipin, tahu nggak? Si itu tuh kalau makan Indomie nggak diaduk loh. Oh iya, aneh banget ini, pantesan aja kayak gitu, makan Indomie nggak diaduk gitu kan. Enak aja kan digituin. Gini, gue nggak bisa menjawab satu persatu pertanyaan mengenai kenormalan kalian itu apakah sebetulnya normal atau enggak. Tapi ada satu hal yang bisa gue bilang, yaitu kecenderungan kalian untuk mempertanyakan kenormalan di kalian sendiri itu tuh nggak sehat buat mental dan hidup kalian. Ingat, nggak sehat ya, bukan nggak normal. Karena normal atau enggak itu tuh relatif terhadap lingkungan mana lo bandingin. Kalau misalnya gini nih, lo makan buburnya nggak diaduk nih, tapi lo hidup di lingkungan yang semuanya makan buburnya nggak diaduk gitu, ya lo normal lah sih lo kan. Tapi kalau lo hidup di lingkungan lain ya beda cerita kan. So, there you go gitu. Itu jawabannya. Lo bisa jadi normal, bisa jadi enggak. Tapi yang pasti, mempertanyakan kenormalan lo, itu tuh nggak sehat. Jadi gini, ketika kita kerap mempertanyakan diri sendiri, alasannya bisa macam-macam. Bisa jadi lo emang punya hubungan yang nggak dekat sama orang lain. Makanya lo jadi nggak bisa tahu gitu, orang lain
sebenarnya gimana sih? Dan lu jadi sering pertanyakan apakah lu sama dengan mereka. Karena pertanyaan dua arah. Ketika lu nanya apakah lu sama dengan orang lain, artinya lu juga mempertanyakan gitu, apakah orang lain itu sama dengan lu. Dan ketika lu gak punya hubungan yang dekat di hidup gue, mungkin lu keluarga lu, sahabat lu, atau pasangan lu gak sehat gitu ya, lu jadi gak bisa tahu itu gitu. Atau mungkin juga karena lu terbiasa hidup dalam kecemasan. Mungkin lu terbiasa disalahkan oleh orang di sekitar lu. Mungkin pernah ada orang toksik yang cukup lama ada di hidup lu. Jadi takut aja gitu buat berbuat kesalahan. Karena kesalahan sekecil apapun bisa jadi drama besar kalau ada orang kayak gitu di hidup lu. Karena ya kalau terbiasa hidup dalam kondisi kayak gitu, tidak normal ataupun tidak ideal, itu kan artinya salah ya di mata orang-orang kayak gitu. Jadi takut banget buat lo kalau ada sebuah hal di hidupnya nggak normal. Takut dianggap salah aja gitu, nanti jadi drama soalnya. Nah kalau lo belum tahu definisi orang toksik, lo bisa cek lebih lengkap di video ini. Atau paling simpel sih, alasan berikutnya adalah ya lo mau overthinking aja. Coba deh gue tanya, kapan terakhir kali lo bisa diam 5 menit aja tanpa mikirin hal yang ada di masa lalu ataupun di masa depan lo? Ingat gak kapan? Diam ya, bukan pas lagi kerja atau lagi main game. Ingat gak kapan? Kalau nggak ingat kapan terakhir melakukannya, kemungkinan besar lo emang overthinking. Dan 1% juga udah punya beberapa video soal overthinking, bisa cek di sini ya nanti ya. Tapi nanti dulu, kita lanjut dulu materinya ya. Jadi gini, gue ulang lagi ya, gue tuh nggak bisa jawab satu persatu apakah hal-hal yang mengganggu pikiran kalian itu normal atau enggak. Tapi fakta bahwa kalian mempertanyakan kenormalan diri kalian sendiri itu adalah sesuatu yang gak sehat. Buat kalian yang pertanyaan-pertanyaan kayak serius ya, kayak mempertanyakan pikiran atau emosi kalian sendiri gitu kan, gue yakin ada banyak isu di balik pertanyaan itu. Jadi nanya di comment section YouTube ya, itu gak akan nyelesain masalah. Kenapa? Karena itu cuma ujungnya aja gitu. Lu butuh ngobrol sama orang yang bisa ngebantu lo buat menguraikan ada apa aja sih sebetulnya di balik kecemasan lo itu. Iya, gue yakin masalah itu pasti sebetulnya rumit, dan pertanyaan yang muncul itu cuma permukaannya aja. Kalau masalah lo nggak rumit, lo pasti udah beresnya sendiri dari kapan tahu. Tapi fakta bahwa masih mempertanyakan itu, berarti nggak bisa kan? Nah, coba ngobrol sama orang yang bisa bantuin lo melakukan itu, menguraikan masalah lo, kemudian menyusun solusinya. Kalau nggak ada orang yang percaya buat melakukan itu di hidup lo, ya udah, just come to us. Layanan konsultasi bersama mentor 1% emang awalnya dibuat tuh buat orang-orang kayak kalian. Dan sejauh ini, udah puluhan ribu orang yang berhasil mengurai dan menyelesaikan masalahnya setelah melakukan konsultasi bersama mentor 1%. Cek aja link di deskripsi video ya, kalau mau tahu lebih lanjut, atau cek di Instagram @konsultasi1%. Nah, buat kalian yang masalahnya nggak kayak tadi ya, yang nggak terkait sama pikiran atau emosi sendiri, tapi kalian sampai kepikiran, menurut gue, kalian lebih butuh lagi sih buat konsultasi. Mempertanyakan hal-hal kayak gitu, itu beneran ciri efektif banget sih. So, cek link yang ada di deskripsi video ya, dan daftar konsultasi 1% secepatnya. By the way, kalau bisa pilih pakai Super Plus, karena di sana lo bakal pakai psikologi yang lengkap buat memudahkan diri lo juga untuk mengalami diri dan masalah lo. Oke? So, akhir kata, gue mau menyarankan kalian untuk membangun ketenangan di pikiran kalian dan menjalin hubungan yang dekat dan sehat dengan orang-orang di sekitar kalian. Karena pikiran yang tenang dan hubungan yang sehat adalah kunci kalian bisa hidup seutuhnya. Kehidupan cuma sekali, masa sih dijalaninya gak seutuhnya? Mau kan hidup seutuhnya? Nah, makanya dilakuin yang tadi gue bilang, oke? Oh, dikit lagi. Kalau kalian takut bahwa kalian tuh aneh banget karena mempertanyakan hal kayak gini, coba cek deh jumlah like di video ini. Tadi kalian udah 5 like kan? Nah, semua orang yang like, entah berapa ribu atau berapa juta itu ya jumlahnya sekarang ya, ngalamin hal yang sama kayak kalian, mempertanyakan banyak hal soal hidup mereka. Jadi, nggak usah khawatir kok bahwa itu sendirian. Cek aja jumlah like-nya, dan segitu banyaknya orang semuanya punya masalah yang mirip dengan lo. Gue Rizky dari 1%. Bye. Seiring gue beranjak dewasa, gue menemukan bahwa banyak banget ya ternyata mindset atau nyinyir-nyinyir orang yang datang ke kita. Sebenarnya bukan cuma pas kita dewasa doang, pas kita kuliah juga kita mungkin akan menghadapi nyinyiran ini. Contohnya kayak udah lulus ya, kok belum kerja sih? Atau misalnya ngebanding-bandingin pencapaian kita sama pencapaian tetangga. Ya tuh tetangga nikahnya mewah, udah gitu kerja di perusahaan besar. Terus biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya kapan beli mobil, kapan nikah, kapan punya anak, udah isi belum tuh perutnya, dan lain sebagainya. Gue yakin ya beberapa di antara lo yang lagi nonton video ini pasti pernah dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, yang sebenarnya adalah pertanyaan yang dibaliknya adalah